Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam kepada Bu Isti dan juga Bu Maya beserta teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai foodborne disease yang disebabkan oleh norovirus. Anggota kelompok 3 yaitu Alifa Salsabila, Rizky Idam Khalid, Almi Rahma, Siti Azahra, dan Salwa Laila. Adapun table of content dari presentasi ini, yang pertama yaitu introduction, akan dibahas origin and history of the foodborne disease. Kemudian yang kedua akan membahas norovirus and mode of action-nya. Kemudian yang ketiga, assessment, yaitu akan dibahas prevalence, risk, and exposure. Dan yang terakhir akan dibahas principle of prevention. Bahasan yang pertama yaitu introduction mengenai origin and history of the foodborne disease. Kasus pertama foodborne disease diusulkan oleh dokter dari Universitas Maryland yang berpikir bahwa Alexander meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi karena demam tifoid ketika dia dan pasukannya berhenti untuk beristirahat di Babel kuno. Demam tifoid tersebut disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang dapat ditularkan dari makanan atau air yang terkontaminasi. Kemudian, pada tahun 1850, Presiden Zachary Taylor sakit dan meninggal karena mengonsumsi potato salad ketika ia piknik yang kemungkinan disebabkan juga oleh salmonella. Pada tahun 1898, demam tifoid menyerang lagi selama Perang Spanyol dengan Amerika, menyebabkan lebih dari 20.000 tentara Amerika sakit. Setelah itu, dalam sejarah yang lebih modern, beberapa wabah besar terjadi mulai awal 1900-an dengan Streptococcus dalam raw milk, botulism pada buah zaitun kalengan, dan Salmonella typhi pada tiram. Mungkin wabah yang paling terkenal itu insiden Jack in the Box yang terjadi pada tahun 1993 yang menyebabkan 4 anak meninggal karena hamburger yang terkontaminasi Escherichia coli dan menginfeksi 732 orang di 4 negara bagian. Sedangkan wabah besar di tahun 2000-an itu seperti wabah salmonella pada selai kacang yang menyebabkan 9 kematian dan membuat 714 orang sakit di 46 negara bagian pada tahun 2008 hingga 2009. Dan wabah besar lainnya di tahun 2000-an itu seperti wabah listeria pada tahun 2011 yang ditemukan pada melon. Wabah ini menyebabkan 33 kematian dan 1 kasus keguguran. Norovirus atau yang kita bisa kenal dengan Norwalk virus pertama kali diidentifikasi pada spesimen tinja yang ditemukan saat terjadinya wabah penyakit gastroenteritis. Virus ini juga terbukti ke dalam agen virus pertama yang menyebabkan terjadinya penyakit gastroenteritis. Nama Norwalk virus ini diambil dari tempat terjadinya penyebaran wabah, yaitu di Norwalk, Ohio, Amerika Serikat pada tahun 1968. Penyakit yang disebabkan oleh virus ini awalnya digambarkan pada tahun 1929 sebagai winter vomiting disease karena kecenderungan musim terjadinya dan seringnya para penderita mengalami muntah-muntah sebagai gejala utamanya. Norovirus termasuk ke dalam famili Caliciviridae. Norovirus adalah virus RNA berantai tunggal positif, non-envelope, dan memiliki diameter kira-kira 38-40 nanometer, serta merupakan penyebab utama wabah epidemi virus gastroenteritis akut. Norovirus ini sendiri sangat mudah menular dan dapat menyebar seperti melalui paparan dari makanan yang terkontaminasi, melalui sumber air yang terkontaminasi, kontak langsung dengan orang yang terinfeksi, dan menyentuh permukaan yang terkontaminasi norovirus dan kemudian memasukkan tangan yang dicuci ke dalam mulut. Norovirus adalah virus yang sangat mudah untuk menjangkitkan penyakit dengan hanya sedikitnya partikel, yaitu kurang dari 100 partikel virus yang masuk untuk dapat menyebabkan penyakit. Wabah norovirus biasanya sering terjadi pada komunitas yang tertutup seperti panti jompo, sekolah, rumah sakit, pada kapal pesiar, dan sebagainya. Gejala yang umum atau biasanya diderita oleh pasien yang terjangkit virus adalah berupa muntah-muntah, mual, diare, dan kadang-kadang dapat diiringi dengan demam.
Untuk memulai infeksi, human norovirus mengikat pada histoblood group antigen atau HBGA yang bertindak sebagai faktor pelekatan pada sel inang. HBGA ini sendiri adalah glycan kompleks. Mereka terdapat pada air liur dan sekresi tubuh lainnya dan diekspresikan pada permukaan sel tertentu untuk termasuk enterosit. Untuk human norovirus ini sendiri, reseptor protein yang bekerja atau dipakai belum dapat diidentifikasi. Setelah pelekatan virus berhasil dilakukan, virus akan masuk dan melepaskan partikel virus berupa RNA positif ke sitoplasma, di mana di sini adalah tempat berlangsungnya translasi RNA. Protein VPG yang melekat pada ujung 5 aksen genom bertanggung jawab untuk merekrut faktor translasi inang yang diperlukan. Setelah translasi dilakukan, poliprotein besar yang dikodekan oleh ORF1 kemudian dibelah pasca translasi oleh protease yang dikodekan oleh virus menjadi protein individu P48 atau dapat disebut NS12 atau N, NTPase atau sebagai NS3, P22 atau sebagai NS4, protein, RDRP atau RNA dependent RNA polimerase, dan tambahan protein struktural VP1 dan VP2. Dapat dilihat juga bahwa NS12 selanjutnya akan dibelah oleh caspase inang untuk menghasilkan NS1 dan NS2. Saat berlangsungnya replikasi genom RNA positif, pertama-tama diubah menjadi RNA negatif, yang kemudian digunakan sebagai template untuk sintesis RNA positif baru. Protein struktural virus kemudian bergabung dengan molekul RNA positif baru untuk menghasilkan virus baru. Terakhir, partikel virus baru akan keluar dari sel. Berikutnya, prevalensi, risiko, dan beberapa kasus yang disebabkan oleh norovirus. Bagaimanakah cara dari norovirus ini dapat bertransmisi? Salah satu sumber penyebarannya yaitu makanan, restoran, dan jasa layanan makanan seperti catering. Menurut penelitian retrospektif, pada skala internasional sekitar 7% wabah norovirus ditularkan melalui makanan. Dan secara global, norovirus berada pada urutan teratas sebagai penyebab foodborne disease. Penyebaran norovirus melalui makanan ini dapat terjadi dalam dua cara, yaitu 54%-nya terjadi pada saat pembuatan makanan, di mana bahan makanan tidak melalui proses pengolahan yang baik dan benar sebelum dikonsumsi. Contohnya, buah-buahan dan sayuran yang tidak dicuci, atau sudah dicuci namun kurang bersih, atau sudah dicuci namun menggunakan air yang terkontaminasi oleh pembuangan limbah. Selain itu, makanan yang dikonsumsi secara mentah juga dapat menjadi sumber penyebaran. Misalnya, kerang yang dikonsumsi mentah merupakan hasil budidaya di daerah pesisir dan sudah terkontaminasi oleh pembuangan tinja. Kemudian, 35% transmisi norovirus dapat juga terjadi pada saat proses penyajian makanan, seperti koki atau pelayan restoran yang tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Hal yang sama juga dapat terjadi pada saat proses pengepakan makanan di catering, sehingga berpotensi menjadi reservoir bagi norovirus. Menurut Center of Disease and Prevention, pada rentang waktu 2009 hingga 2012 di Amerika Serikat sendiri, kasus makanan yang terkontaminasi oleh norovirus terjadi 64%-nya di restoran, sedangkan 17%-nya di catering. Dan dilaporkan bahwa pada saat rentang waktu tersebut, mayoritas pekerja makanan cepat saji yang terkena infeksi norovirus memiliki gejala muntah dan diare. Namun mereka tetap bekerja dan menyentuh bahan makanan secara langsung, sehingga menjadi sumber penyebaran wabah. Sumber penyebaran lainnya yaitu berasal dari air yang terkontaminasi. Air terkontaminasi norovirus dapat disebabkan oleh septic tank yang bocor ke sumur perumahan. Atau orang yang sedang terinfeksi norovirus muntah dan buang air besar ke badan air yang menjadi sumber sistem perairan perkotaan. Atau limbah yang dibuang langsung ke perairan. Padahal badan air tersebut digunakan oleh masyarakat sekitar dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti dalam kebutuhan memasak dan sebagai sumber air minum. Penyebaran juga dapat terjadi melalui orang ke orang ataupun melalui suatu permukaan. Contohnya, makanan, air, atau benda yang terkontaminasi norovirus berada pada suatu permukaan, sehingga ketika ada orang yang menyentuh permukaan tersebut, ia akan terkontaminasi. Selain itu, orang yang terkontaminasi norovirus bersalaman dengan orang lain.
padahal di tangannya terdapat partikel norovirus, sehingga dapat menyebabkan orang lain ikut terkontaminasi juga. Selanjutnya, bagaimana prevalensi dan risiko dari norovirus? Berdasarkan genogrupnya, prevalensi norovirus terbesar berada pada G2 yaitu 96%, diikuti dengan G1 sebesar 3,6% dan keduanya yaitu G1 dan G2 sebesar 0,4% yang menginfeksi individu. Sedangkan berdasarkan genotipnya, prevalensi terbesar yaitu 67,2% berada pada G24, di mana genotip ini dimediasi penularannya dari orang ke orang, sedangkan sisanya yang merupakan non-G24 dimediasi oleh foodborne disease. Pada tahun 2014, Ahmad et al. Melakukan penelitian meta-analisis mengenai prevalensi norovirus yang mengakibatkan penyakit gastroenteritis dengan mengambil beberapa global database dalam rentang waktu 1 Januari 2008 hingga 8 Maret 2014. Dan diperoleh hasil bahwa prevalensi norovirus yang dikumpulkan dari 187.336 pasien dengan gastroenteritis akut adalah 18%. Prevalensi cenderung lebih tinggi pada pasien rawat jalan yaitu sebesar 20% dibandingkan dengan pasien rawat inap sebesar 17%. Prevalensi juga lebih tinggi di negara berkembang dengan mortalitas rendah yaitu sebesar 19% dan negara maju sebesar 20% dibandingkan dengan negara berkembang dengan mortalitas tinggi sebesar 14%. Manusia merupakan reservoir satu-satunya bagi norovirus yang menyebabkan penyakit gastroenteritis pada manusia. Risiko infeksiusnya juga sangat tinggi. Pada anak-anak yang memiliki umur kurang dari 5 tahun dan dewasa yang memiliki umur lebih dari 65 tahun, infeksi norovirus dapat menyebabkan dehidrasi dan menyebabkan pasien harus dirawat inap. Pada usia dewasa, infeksi dapat menjadi lebih parah ketika terdapat komorbid atau penyakit bawaan. Dalam sebuah penelitian di Jepang pada tahun 2008 yang melibatkan 71 anak-anak, dinyatakan bahwa durasi rata-rata penyakit menjadi 2 kali lebih lama pada anak-anak dengan usia kurang dari 2 tahun dibandingkan dengan mereka yang berusia 2 hingga 4 tahun. Dan tingkat keparahan penyakitnya juga lebih besar. Berikutnya adalah beberapa contoh kasus kejadian luar biasa yang disebabkan oleh norovirus. Kasus outbreak pernah terjadi di 3 sekolah yang terletak di kota Jeonju, Korea Selatan. Pada tanggal 3 April 2013, Pusat Kesehatan Jeonju menerima informasi adanya klaster penyakit pencernaan dengan gejala diare dan muntah-muntah. Kabar ini datang dari sebuah SMA A dan sekolah dasar B. Kemudian laporan klaster lainnya dengan gejala yang sama datang dari sekolah menengah C 2 hari kemudian. Hal ini membuat Korea Centers for Disease Control and Prevention atau KCDC turut turun tangan dalam menyelidiki penyebabnya. Kantin dan dapur pada ketiga sekolah diperiksa dan diambil sampelnya, mulai dari alat masak, makanan, hingga air minum di kantin. Sampel feses dan cairan muntah dari 631 pasien pun ikut diambil. Setelah dilakukan penyelidikan dan tracing, ditemukan bahwa seluruh pasien mengonsumsi kimchi di kantin yang disuplai oleh perusahaan makan yang sama sebelum outbreak terjadi. Maka dari itu, sampel dan penyelidikan lebih lanjut dilakukan pada perusahaan makanan X, yaitu pada sawi putih kimchi dan air tanah. Sampel positif norovirus ditemukan di sampel pasien, begitu pula di kimchi segar yang diproduksi oleh perusahaan X. Bahkan, sampel air minum di sekolah C pun positif norovirus. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Perusahaan X ditemukan mendistribusikan kimchi sebelum produk tersebut terfermentasi sempurna, sehingga pH masih lebih tinggi dari 5 dan norovirus masih bertahan dengan baik. Bahkan, beberapa studi menunjukkan bahwa norovirus memiliki resistensi terhadap kondisi asam, sehingga masih dapat bertahan pada kimchi yang ber-pH rendah. Contoh kasus selanjutnya terjadi di sebuah toko donat yaitu Gary's Donuts di Connecticut, Amerika Serikat. Akhir pekan di minggu perayaan Hari Ibu menjadi puncak banyaknya laporan kasus penyakit pencernaan di Connecticut. Kasus ini melibatkan diare dan muntah-muntah dan ditemukan bahwa seluruh pasien telah mengonsumsi donat dan produk roti-rotian dari Gary's Donuts. Connecticut Department of Public Health berkolaborasi dengan North Central District Health Department pun menelusuri kasus ini dan toko memutuskan untuk tutup. Pada tanggal 19 Mei, Connecticut DPH mengumumkan bahwa outbreak disebabkan oleh norovirus yang menyebar melalui produk roti-rotian di Gary's Donuts. Perbaikan besar-besaran dan sertifikasi ulang dari toko donat dilakukan, mulai dari perubahan seluruh peralatan dapur dan gedung hingga pelatihan karyawan untuk menanggulangi persebaran yang lebih lanjut. Proses ini dilakukan hingga 8 Juli 2021 silam.
Selanjutnya adalah prinsip pencegahan dari norovirus. Norovirus merupakan virus yang relatif resisten terhadap tantangan dari lingkungan. Jadi, norovirus ini dapat bertahan hidup pada suhu 60 derajat Celcius serta dapat bertahan hidup pada lautan klorin hingga konsentrasi 10 ppm atau part per million. Namun, walaupun virus ini resisten, dengan penanganan makanan dingin yang benar serta sering cuci tangan dapat menurunkan risiko penyebaran norovirus melalui makanan. Kemudian, apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah kontaminasi norovirus pada makanan? Yang pertama adalah tetap di rumah ketika sakit. Bagi mereka yang bekerja pada industri makanan, ketika mengalami muntah dan diare tidak diperbolehkan untuk bekerja dari 2-3 hari. Kemudian, hindari menyentuh makanan dengan tangan kosong. Gunakan peralatan atau sarung tangan sekali pakai. Selanjutnya adalah masak kerang-kerangan hingga benar-benar matang. Hindari menyantap kerang yang dimasak pada atau kurang dari suhu 60 derajat Celcius. Cuci buah dan sayuran mentah dengan benar sebelum dikonsumsi atau sebelum melakukan persiapan makanan lainnya. Kemudian adalah cuci tangan. Semua bagian tangan serta lengan yang terekspos harus dicuci menggunakan sabun paling tidak selama 20 detik. Dan yang terakhir adalah membersihkan dan sanitasi permukaan pada area masak atau peralatan memasak menggunakan produk berbasis klorin dengan konsentrasi di atas 10 ppm atau produk sanitasi lainnya yang sudah disetujui oleh yang berwajib. Selanjutnya akan ditayangkan video yang berjudul Have You Ever Heard of Norovirus? Have you ever heard of norovirus? You've probably gotten sick from it before. Some people call norovirus the stomach bug. The virus infects your stomach or intestines. It causes stomach cramps, diarrhea, or vomiting. Millions of people get sick with norovirus every year, and thousands end up in the hospital. Norovirus can make you very sick for a few days. You can spread norovirus to other people while you're sick and even after symptoms go away. Norovirus spreads really fast. You can get infected with norovirus if you get poop or vomit on your hands, then put your fingers in your mouth. This can happen if you shake hands with a person with norovirus, take care of them while they're sick, or handle their soiled laundry. Norovirus can stay on surfaces and objects, so if you touch something that has norovirus on it, you can get sick. Other ways you can get norovirus are eating contaminated food or drinking contaminated water. You can help protect yourself from norovirus. Wash your hands with soap and water often, for at least 20 seconds every time, and avoid touching your mouth. It is especially important to wash your hands before handling food, or after using the bathroom, or changing a baby's diaper. Disinfect surfaces and objects in your home. You can get rid of norovirus on surfaces by wiping them down with a bleach-based cleaner. Wash clothes and linens that might have poop or vomit on them, and then machine dry. Rinse fresh fruits and vegetables before you serve them, and cook shellfish, such as oysters, thoroughly. If you're sick with norovirus, stay home and drink plenty of liquids so you don't get dehydrated. Remember, you can spread norovirus even after your symptoms go away, so avoid taking care of others or preparing food for them until at least 2 days after you start feeling better. Staying healthy helps others in your family stay healthy too. That's especially important for young children and elderly people. Norovirus is the #1 reason young children visit the doctor for diarrhea. Children in daycare or schools are especially at risk for getting sick. Elderly people also have a higher chance of getting norovirus and suffering from complications, particularly those in long-term care facilities like nursing homes. You can help. Put prevention first and squash the stomach bug. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Terima kasih karena telah menyimak presentasi dari kami.